Halo, kita ketemu lagi di video yang ketiga, bagian terakhir dari video interaksi manusia komputer mengenai konsep interaksi. Ya, setelah video kedua kita melihat mengenai mempelajari interaksi sosial. Bagian ketiga akan melihat interaksi emosional. Ya. Wah, manusia memang bukan hanya makhluk sosial, tetapi juga memiliki emosi. Ya, jadi pada saat kita misalkan berbicara, berkomunikasi, ngobrol, itu bukan hanya memperhatikan perkataan, apa yang dibicarakan, tetapi juga akan memperhatikan aspek emosi atau emosional. Nah, ini akan bermanfaat dalam merancang teknologi untuk mendeteksi dan mengenali emosi seseorang secara otomatis, misalkan membaca ekspresi wajah, membaca gerakan tubuh, ya, atau bahasa tubuh, gestur, dan sebagainya. Ini juga adalah bidang penelitian yang sedang berkembang. Beberapa menyebutnya sebagai kecerdasan buatan emosional atau komputasi afektif. Bagaimana kita akan melakukan perancangan emosional, ya? Jadi desain emosional berkaitan dengan desain teknologi yang dapat menimbulkan kondisi emosi yang diinginkan. Misalkan aplikasi yang memungkinkan orang untuk merefleksikan emosi, ya, merefleksikan suasana hati dan perasaan. Ini akan membuat menjadi lebih bermanfaat, lebih nyaman, dan fokus perancangan ini adalah bagaimana merancang produk interaktif untuk membangkitkan beberapa jenis respon emosional tertentu pada orang. Respon, kata kuncinya respon emosional, ya. Kita lihat contoh nanti. Nah, kenapa interaksi emosional menjadi penting dalam interaksi manusia komputer, khususnya berkaitan dengan user experience, ya. Jadi interaksi emosional berkaitan dengan apa yang membuat orang merasa bahagia atau senang, sedih, kesal, ya, cemas, frustasi, termotivasi, bahkan sampai dengan menggigau. Dan bagaimana perancang memanfaatkan pengetahuan ini untuk menginformasikan rancangan sebagai berbagai aspek pengalaman pengguna yang berbeda. Contoh, ini kita bisa melihat gambar kucing sedang main laptop tanpa teks, hanya dengan melihat gambar. Untuk para penggemar kucing, bagaimana respon emosionalnya? Apakah lucu? Apakah menggemaskan? Ya? Apakah menakjubkan? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ini bisa dikomunikasikan dalam bentuk interaksi antar pengguna sebuah teknologi dengan cara yang paling sederhana, paling efektif. Apalagi misalkan jika rancangan ini digunakan di bidang iklan, ya, advertising. Bagaimana bidang iklan akan sangat memanfaatkan bahasa gambar untuk membangkitkan emosi orang dalam mengiklankan sebuah produk atau jasa. Bagaimana misalkan
sebuah produk digambarkan menjadi menyenangkan, membuat orang tertawa bahagia hanya dengan menampilkan gambar dengan sedikit kata-kata. Aspek emosi, aspek emosional di sini dalam interaksi sangat dimanfaatkan. Bagaimana di bidang IMK? Don Norman tahun 2005 membuat sebuah model desain emosional yang sederhana, terdiri dari 5 bagian, di mana sensor yang diterima oleh misalkan mata ya pengguna ini diterjemahkan dalam bentuk yang paling bawah yaitu visceral, lalu diterjemahkan dalam bentuk perilaku atau behavioral, lalu kemudian diterjemahkan dalam bentuk reflektif sebelum dilakukan gerakan-gerakan atau kegiatan motorik tertentu yang tentu saja harus bisa dikendalikan oleh pengguna. Ya, jadi ada sensor, visceral, behavioral, reflektif, motor, dan aspek kontrol. Baik, kita bahas satu-satu model desain emosional dari Norman. Pada saat mata melihat contohnya user interface, maka aspek visceral dari manusia atau bagian otak yang dipersiapkan untuk merespon secara otomatis peristiwa yang terjadi di dunia fisik. Ya, misalkan dalam permainan game, bagaimana suara atau gambar atau objek tertentu akan membuat seorang pemain gamer misalkan kaget atau mungkin bersiap-siap atau mungkin tertawa dan seterusnya. Nah, yang respon ini berikan kepada bagian modal selanjutnya yaitu perilaku. Ya, pada saat diberi sesuatu gambar yang lucu, maka proses otak akan menyuruh kita untuk tertawa. Kenapa? Karena seperti itu yang manusia lakukan secara emosi. Melihat sesuatu yang lucu, tersenyum, atau tertawa. Dan selanjutnya adalah reflektif. Adalah proses otak yang terlibat dalam kontemplasi. Ya, betul, misalkan orang akan berperilaku untuk tertawa, tapi bagaimana tertawa itu juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ya, adalah tidak sopan misalkan tertawa terbahak-bahak melihat sesuatu yang lucu di lingkungan rapat yang sedang serius. Nah, ini akan diberikan ke aspek motorik, ya, apakah tersenyum, bermuka sedih, yang dapat dikendalikan. Model tersebut akan sangat berguna untuk merancang produk yang bukan hanya terlihat, ya, tapi terasa secara emosi dan terdengar bagus. Nah, kata kunci yang terakhir digunakan di sini yaitu desain perilaku adalah tentang penggunaan dan menyamakan dengan nilai-nilai tradisional dari kegunaan atau usability. Ya, pernah kita bahas bahwa 3 kata kunci yang digunakan dalam tiga video kita itu adalah pertama perancangan, kedua adalah user experience, dan yang ketiga adalah usability. Desain reflektif
adalah tentang mempertimbangkan makna dan nilai pribadi suatu produk dalam budaya tertentu. Contoh sederhana adalah ketika kita merancang sebuah website yang bagus ya, tampilannya dengan gambar-gambar tertentu dari sisi fitur, dari sisi fungsi, dari sisi layout, dari sisi perancangan sudah cukup bagus, tapi mungkin juga ada beberapa hal yang membuat website tersebut tidak bisa diterima atau digunakan oleh user. Salah satunya adalah aspek gaya atau kultur, di mana ternyata desain dari website tersebut atau mungkin gambar-gambar yang digunakan itu tidak sesuai atau tidak bisa diterima dalam budaya tertentu, ya, sehingga ya tidak bermanfaat produk dari desainnya. Hal itu harus diperhatikan. Nah, tujuan dari model tersebut tadi sudah disebutkan untuk mendukung usability. Juga dari sisi desain adalah membuat antarmuka yang ekspresif, ya, ekspresif user interface. Yang umum adalah misalkan penggunaan emoji, penggunaan suara, warna, bentuk, icon, sampai dengan agen virtual. Tujuannya adalah pertama membuat hubungan atau perasaan emosional dengan pengguna, ya, bisa menangkap kehangatan, bisa menyampaikan kesedihan, dan atau mendapat beberapa jenis respon emosional pada pengguna seperti terutama ini rasa nyaman, ya, dan bahagia, senang, ya. Orang akan sangat terbantu menggunakan sebuah aplikasi jika dia merasa nyaman dan bahagia. Bahagia menciptakan kondisi yang relax mungkin ya. Baik, sekarang contoh-contoh desain yang sangat membantu dalam interaksi emosional. Yang paling umum tentu saja icon. Icon. Ini contohnya adalah icon-icon dari produk-produk Microsoft, menggunakan warna-warna yang menarik dengan lambang-lambang yang berbeda dan dapat dengan mudah mengidentifikasi aplikasi tertentu. Ya, jadi orang pada saat menggunakannya, desainnya itu menyenangkan. Secara emosional tidak mengganggu dan bisa diterima, mudah dibedakan, tidak mempersulit orang dalam memilih aplikasi, ya. Seperti kita lihat produk dari Microsoft itu cukup banyak. Selanjutnya ini juga sudah umum digunakan, terutama misalkan dalam aplikasi WhatsApp atau media sosial lainnya, ya, adalah emoji, ya, gambar-gambar, icon-icon yang mewakili emosi orang dalam menanggapi misalkan sebuah pesan di media sosial. Bagaimana dia memuji dengan tanda tangan tangan ini misalkan jempol ke atas, kaget, ya, atau mungkin berpikir. Orang yang hanya melihat lambang itu bisa memahami, bisa melihat emosi dalam interaksi terhadap misalkan sebuah pesan. Simpel, sederhana, menarik, dan efektif. Nah, lebih lanjut dari emoji, ya, ini
ada aplikasi yang bisa menangkap emosi pengguna dengan menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan menerjemahkannya menjadi dari wajah manusia, menerjemahkannya menjadi emoji. Misalkan tersenyum, maka aplikasinya akan mendeteksi wajah dari pengguna dan menerjemahkannya menjadi bentuk emoji. Orang tidak perlu memilih dari sekian banyak puluhan, mungkin ratusan emoji, cukup membuat mimik muka dan langsung ditangkap oleh aplikasi, langsung diterjemahkan dalam bentuk emoji. Menarik ya. Ini kecerdasan buatan ini sudah cukup banyak aplikasi yang digunakan di smartphone. Itu mengenai emotional AI. Dan yang terakhir ini adalah virtual agent. Ini contoh saja dari IKEA, pabrikan untuk barang-barang furnitur. Ya. Dia memiliki virtual agent ini bukan manusia, ya, tetapi agen virtual yang akan melayani interaksi customer dari IKEA, di mana gambar ini akan berubah-ubah mimik muka, ya, tersenyum, serius, memperhatikan sesuai dengan pertanyaan atau apa yang disampaikan oleh pengguna. Seakan-akan kita berhadapan dengan bagian customer service, hanya saja virtual agent di sini didukung oleh kecerdasan buatan akan menerjemahkan diskusi atau penyampaian dari customer, lalu akan ditanggapi bukan hanya dengan tulisan, tetapi juga dengan mimik emosional dari virtual agent. Orang lebih nyaman berinteraksi tidak hanya dengan tulisan, tidak hanya dengan suara, ya, tetapi juga dengan, ya, dalam hal ini virtual agent ini mewakili person dari customer service. Oke, jadi dari 3 video yang saya sampaikan, saya harap Anda mempunyai pemahaman terhadap konsep interaksi, jenis-jenis interaksi, lalu pentingnya kognisi dari pertimbangan mengenai kognisi pengguna, lalu interaksi sosial, dan yang di video ini adalah interaksi emosional. Oke, cukup dulu untuk video mengenai konsep interaksi di bidang interaksi manusia-komputer. Tetap semangat. Terima kasih.